merupakan pengembangan dari buku panduan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang anak yang digunakan hingga saat ini secara nasional, yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan diperuntukkan sebagai bahan penilaian perkembangan anak di Indonesia dengan menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP. Pengukuran dalam video ini adalah contoh penting untuk memastikan bahwa perkembangan anak sudah sesuai dengan usianya. Video ini berisi langkah-langkah pengukuran perkembangan anak yang disertai persiapan alat yang digunakan. Formulir KPSP adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengetahui perkembangan anak normal atau ada penyimpangan. Jadwal screening atau pemeriksaan KPSP rutin adalah pada umur 3-72 bulan. Cara menggunakan KPSP yaitu dengan menentukan umur anak dari tanggal bulan dan tahun anak lahir. Bila umur anak lebih 16 hari dibulatkan menjadi 1 bulan. Contoh, bayi umur 3 bulan 16 hari dibulatkan menjadi 4 bulan. Bila umur bayi 3 bulan 15 hari, dibulatkan menjadi 3 bulan. Interpretasi hasil KPSP yaitu dengan menghitung jumlah jawaban iya. Poin A, jika jumlah jawaban iya sama dengan 9 atau 10, perkembangan anak sesuai dengan tahapan perkembangan. Poin B, jika jumlah jawaban iya 7 atau 8, perkembangan anak meragukan. Poin C, jika jumlah jawaban iya sama dengan 6 atau kurang, kemungkinan ada penyimpangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stunting sampai saat ini masih belum menjadi permasalahan diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Pada tahun 2018, Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa sebanyak 3 dari 10 anak Indonesia bertubuh pendek dari standar usianya. Padahal, jika Indonesia ingin bersaing dengan negara lain di dunia, masalah ini harus segera diselesaikan. Masalah stunting ini tidak hanya mengganggu pertumbuhan secara fisik, namun juga mengganggu perkembangan otak. Jika terus dibiarkan dapat mengancam perkembangan anak-anak Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, stimulasi pertumbuhan dan perkembangan menjadi hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak yang mendapat stimulasi yang terarah dan teratur akan lebih cepat berkembang dibandingkan anak yang kurang mendapat stimulasi. Dengan demikian diperlukan suatu metode untuk mendeteksi dini dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang. Disinilah letak peran strategis stimulasi, deteksi, intervensi dini tumbuh kembang anak. Deteksi dini perkembangan dengan menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan yang telah digunakan hingga saat ini secara nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, selamat Pagi, Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya Bu ya. Untuk hari ini di Bilfa ya. akan dilakukan deteksi perkembangan anak. Bu ya. Deteksi perkembangan anak itu apa ya, Mbak? Untuk deteksi perkembangan anak itu untuk pemeriksaan yang dilakukan mengetahui perkembangan anak itu apakah sesuai dengan usianya. Untuk di Bilfa kemarin lahirnya tanggal berapa Bu? 28 Maret 2020. 28 Maret 2020. Nggih. Dulu ya. Oh, iya. Hasilnya ya. Cara menghitung umur anak secara manual dengan cara tanggal pemeriksaan dikurangi tanggal lahir anak. Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 9 Juli 2020 dan dikurangi dengan tanggal lahir anak 28 Maret 2020. Umur anak sekarang adalah 3 bulan 11 hari, sehingga menggunakan KPSP umur 3 bulan. 3 bulan untuk KPSP-nya.
Alatnya apa aja ya, Bu? Untuk alatnya nanti sebenarnya Bu, kalau di usia 2 bulan nanti ada benang Oh, wol ini. ya, menggunakan kaki dan tangan ya. Makanya untuk pemeriksaannya sekarang sudah siap Ibu? Ya, insya Allah siap, Bu. Ya, kita lakukan Iya. pemeriksaan. Menilai gerakan kasar, posisi bayi terlentang. Cara melakukan penilaian, pada waktu bayi terlentang, apakah masing-masing lengan dan tungkai bergerak dengan mudah? Jawaban tidak, bila salah satu atau dua tungkai atau lengan bayi bergerak tak terarah atau tak terkendali. Menilai sosialisasi dan kemandirian. Posisi bayi terlentang. Cara melakukan penilaian, pada waktu bayi terlentang, apakah bayi dapat melihat atau menatap wajah Anda? Menilai bicara dan bahasa. Posisi bayi terlentang. Cara melakukan penilaian, apakah bayi dapat mengeluarkan suara-suara lain atau mengoceh selain menangis? Menilai sosialisasi dan kemandirian. Posisi bayi terlentang. Cara melakukan penilaian, pada waktu Anda mengajak bayi berbicara dan tersenyum, apakah bayi tersenyum kembali kepada Anda? Menilai bicara dan bahasa. Posisi bayi terlentang. Cara melakukan penilaian, apakah bayi suka tertawa keras walau tidak digelitik atau diraba-raba? Menilai gerakan halus. Posisi bayi terlentang. Cara melakukan penilaian, ambil wol merah, letakkan di atas wajah di depan mata, gerakkan wol dari samping kiri ke samping kanan kepala bayi. Apakah bayi Anda dapat mengikuti gerakan Anda dengan menggerakkan kepalanya dari kanan atau kiri ke tengah? Menilai gerakan halus. Posisi bayi terlentang. Cara melakukan penilaian, ambil wol merah, letakkan di atas wajah di depan mata, gerakkan wol dari samping kiri ke kanan kepala bayi. Apakah bayi Anda dapat mengikuti gerakan Anda dengan menggerakkan kepalanya dari satu sisi hampir sampai pada sisi yang lain? Menilai gerakan kasar. Bayi telungkup. Cara melakukan penilaian, pada waktu bayi telungkup di alas yang datar, apakah bayi dapat mengangkat kepalanya seperti pada gambar? Menilai gerakan kasar. Bayi telungkup. Cara melakukan penilaian, pada waktu bayi telungkup di alas yang datar, apakah bayi dapat mengangkat kepalanya hingga membentuk sudut 45 derajat seperti pada gambar? Menilai gerakan kasar. Bayi ditelungkupkan. Cara melakukan penilaian, pada waktu bayi telungkup di alas yang datar, apakah bayi dapat mengangkat kepalanya dengan tegak seperti pada gambar?
ini alhamdulillah tadi di Belva sudah kita tes perkembangannya ya Bu ya. Ada 10 pernyataan tadi yang kita tes itu alhamdulillah tadi bisa semua ya, sesuai dengan usianya 3 bulan ya. Kemudian untuk selanjutnya nanti akan dites kembali, kita deteksi lagi di usia 6 bulan ya, 6 bulan untuk nanti mengetahui bagaimana perkembangan di usia 6 bulan. Di sini akan saya berikan untuk buku pemantauan perkembangan adik Belva ya Bu ya. Nanti di dalam di sini juga ada panduan untuk stimulasi perkembangan adik biar nanti di usia berikutnya juga sesuai dengan perkembangannya sudah dengan usia. Jadi ya Bu ya. Jadi ini nanti kalau pas waktu periksa mohon untuk dibawa untuk buku pemantauan. Ya, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Bu atas kerjasamanya.